Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum kisah ini dimulai, silakan mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir kelak. Dan saya doakan semoga semua pemirsa channel ini senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang kepala desa bernama Pak Hermawan dan istrinya Indri. Pak Hermawan dikenal sebagai sosok yang bijaksana, rendah hati, dan dihormati oleh masyarakat. Ia sering menjadi tempat berkeluh kesah bagi warga yang menghadapi masalah hidup. Namun, di balik kehidupannya yang terlihat sempurna, ada rahasia besar yang disembunyikan. Indri, istrinya, adalah seorang wanita cantik dan berpendidikan, namun memiliki sifat yang berlawanan dengan suaminya. Ia sering merasa iri hati, terutama ketika melihat tetangganya yang hidup lebih mewah. Indri kerap menggerutu tentang penghasilan suaminya, yang menurutnya tidak cukup untuk memenuhi hasratnya. Ia tidak segan-segan menyindir Pak Hermawan tentang pekerjaannya yang lebih banyak membantu orang daripada memikirkan keluarganya sendiri. Suatu malam, Pak Hermawan hanya tersenyum sabar dan mengatakan, "Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Harta bukan segalanya." Namun Indri tidak puas dengan jawaban suaminya. Ia mulai mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya. Suatu hari ia mendengar desas-desus tentang seorang dukun di desa sebelah yang bisa memberikan kekayaan melalui ritual tertentu. Meski awalnya ragu, rasa iri dan ambisi membuatnya memberanikan diri mendatangi dukun tersebut di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Indri bertemu dengan dukun yang dikenal sebagai Ki Sastro Prawiro. Wajahnya tua dan penuh keriput, namun matanya memancarkan aura misterius yang membuat siapa saja merasa was-was. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ki Sastro Prawiro sambil menatap tajam. "Saya ingin hidup lebih kaya. Saya ingin suami saya punya pengaruh lebih besar, dan saya tidak mau diketahui orang-orang desa," jawab Indri penuh tekad. Ki Sastro Prawiro tersenyum sinis. "Keinginanmu akan jadi, tapi semua ada harganya." Tanpa kirja yang iri yang dia gair musik, dan memerintahkan Indri untuk meminumnya di tengah malam saat bulan purnama. Namun, ia juga memperingatkan, "Jangan pernah melanggar janji. Jika kau mengkhianati kesepakatan ini, kau akan menanggung akibatnya." Malam itu, di halaman belakang rumahnya, Indri mengikuti instruksi dukun tersebut. Ia meminum cairan hitam itu sambil mengucapkan mantra yang diajarkan. Dalam waktu singkat, hidup Indri berubah. Suaminya mulai mendapatkan banyak tawaran les dengan bayaran tinggi, dan warga desa semakin sering memberinya hadiah. Rumah mereka pun perlahan menjadi lebih mewah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Indri mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Awalnya ia hanya merasa gatal-gatal di kulitnya, namun lama-kelamaan kulitnya mulai mengelupas, dan di bawahnya terlihat sisik kecil seperti ular. Ia mencoba menyembunyikan perubahan ini dari Pak Hermawan, tapi perubahan itu semakin nyata. Tubuhnya perlahan berubah menjadi setengah ular, terutama saat malam hari. Indri mulai panik dan kembali mendatangi Ki Sastro Prawiro untuk meminta penjelasan. Namun Ki Sastro Prawiro hanya tertawa. "Kamu melanggar janji, Nyi, kekayaan itu hanya sementara. Azab ini adalah balasan atas keserakahanmu." Indri teringat bahwa ia pernah menyimpan sebagian uang hasil pemberian dukun itu tanpa memberikannya kepada suaminya, seperti yang disyaratkan dalam ritual. Ia menangis dan memohon ampun. Namun Ki Sastro Prawiro tidak bisa menghapus kutukan tersebut. Ketika perubahan pada tubuhnya semakin parah, Indri memutuskan untuk mengaku pada Pak Hermawan. Malam itu, dengan air mata yang mengalir deras, ia menceritakan semua perbuatannya. Pak Hermawan terkejut, namun ia tidak marah. Sebaliknya, ia berusaha mencari cara untuk menyembuhkan istrinya. Pak Hermawan membawa Indri ke berbagai tempat untuk mencari pertolongan, namun tidak ada yang bisa mengembalikan Indri seperti semula. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam Pak Hermawan dan Indri berdoa bersama, memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun kutukan itu tidak sepenuhnya hilang.
Indri harus hidup sebagai manusia setengah ular selama sisa hidupnya, menjadi pengingat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya tentang bahaya keserakahan dan melupakan ajaran agama. Meskipun demikian, desa mereka menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Indri. Ia kini menjadi sosok yang rendah hati dan lebih sabar. Pak Hermawan tetap setia mendampingi istrinya, membuktikan bahwa cinta sejati mampu bertahan dalam kondisi apapun. Hari demi hari berlalu, kehidupan Indri sebagai manusia setengah ular mulai menjadi rahasia yang sulit disembunyikan. Meski Pak Hermawan selalu berusaha melindungi dan menutupi keadaan istrinya, keanehan pada diri Indri lambat laun tercium oleh warga desa. Malam itu, di tengah sunyi desa, terdengar suara aneh dari dalam rumah Pak Hermawan. Suara desisan seperti ular besar membuat salah satu tetangga, Mak Yah, yang sedang lewat di depan rumah itu berhenti melangkah. Ia memicingkan telinganya, mencoba memastikan apa yang baru saja didengarnya. Keesokan harinya, kabar bahwa ada yang tidak beres di rumah Pak Hermawan mulai tersebar di warung-warung kopi desa. "Aku dengar suara aneh dari rumahnya tadi malam," bisik Mak Yah kepada Bu Tutik, "seperti ular, tapi besar sekali." Bu Tutik yang selama ini diam-diam iri pada Indri karena kehidupan mereka yang mendadak berubah mewah, segera menyebarkan gosip itu ke warga lain. Dalam waktu singkat, desas-desus mulai menyebar di masyarakat. Pak Hermawan juga tidak bisa membantah bahwa ia dilanda kegelisahan. Ia tahu jika desa mengetahui keadaan Indri, mereka akan bereaksi dengan ketakutan atau mungkin mengusir mereka. Ia harus menemukan solusi sebelum semuanya menjadi isu liar. Di malam hari, Pak Hermawan melaksanakan tahajud untuk memohon petunjuk. Akhirnya Pak Hermawan teringat punya sahabat bernama Kiai Idris yang tinggal di desa tetangga. Kiai Idris adalah seorang ulama yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah pelik. Pak Hermawan percaya bahwa sahabatnya itu mungkin bisa memberikan solusi. Pagi-pagi sekali, Pak Hermawan berangkat ke desa tetangga. Sesampainya di sana, ia menceritakan semuanya kepada Kiai Idris, mulai dari kesalahan Indri hingga kutukan yang kini menimpa istrinya. Mendengar cerita itu, Kiai Idris mengangguk pelan lalu berkata, "Kutukan ini akibat dari perbuatan manusia, Hermawan. Namun Allah tidak akan memberikan beban yang berat kepada seseorang tanpa memberikan jalan keluar. Ada jalan, tapi kalian harus sungguh-sungguh mau melakukannya." Ia menyarankan ritual penyucian jiwa yang melibatkan puasa Daud, salat malam, dan membaca Al-Quran setiap hari. Namun itu juga harus disertai dengan memperbaiki hubungan dengan desa, terutama kepada orang-orang yang mungkin pernah sakit hati dengan sikapnya. Pak Hermawan menyampaikan pesan Kiai Idris kepada Indri. Awalnya Indri merasa takut dan ragu bagaimana ia bisa meminta maaf kepada desa jika tubuhnya seperti ini. Namun Pak Hermawan meyakinkannya bahwa ini bagian dari ujian yang harus ia jalani. "Kita tidak bisa bersembunyi selamanya, Indri. Allah akan melihat niatmu. Jika kamu tulus, Dia pasti akan membuka jalan," ujar Pak Hermawan dengan lembut. Dengan hati yang berat, Indri akhirnya setuju. Hari pertama puasa Daud ia jalani dengan penuh perjuangan. Rasa lapar dan haus bercampur dengan rasa malu yang terus menghantuinya. Namun, dengan air yang mengalir dari matanya dan doa yang terus diucapkan, Indri berusaha menjalankan ritual penyucian jiwa. Pak Hermawan juga mengutus warga untuk mengundang seluruh warga ke rumahnya. Hari itu Pak Hermawan berdiri di depan warga desa yang berkumpul di halaman rumahnya. Di sampingnya, Indri berdiri dengan wajah tertutup selendang. "Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada kalian semua," kata Pak Hermawan dengan suara tenang namun tegas. "Selama ini kami menyembunyikan sebuah kebenaran, namun sebagai manusia yang bertaubat, kami ingin jujur kepada kalian semua." Teramat cemas, Pak Hermawan menarik nafas panjang lalu melanjutkan, "Indri telah melakukan kesalahan besar dan akibatnya ia menerima hukuman dari Allah. Namun kami ingin memohon maaf dan meminta doa dari kalian semua agar kami diberi kekuatan untuk melalui ujian ini." Dengan perlahan, Indri membuka selendangnya, memperlihatkan wajahnya yang kini pucat dan penuh sisik. Yang melihat itu langsung terkejut, beberapa mundur dengan ketakutan, sementara yang lain hanya bisa melongok tanpa kata. Namun sebelum ada yang bereaksi lebih jauh,
Indri menunduk dan berkata dengan suara bergetar, "Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Saya tidak berharap kalian memaafkan saya dengan mudah, tapi tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri." Hening menyelimuti suasana. Warga mulai saling berbisik, mencoba memahami situasi. Pak Hermawan yang berdiri di samping istrinya tetap memandang mereka dengan penuh harap. Setelah pengakuan terbuka yang dilakukan Pak Hermawan dan Indri, warga desa berkumpul di rumah Bu Tutik untuk membahas apa yang baru saja terjadi. Bagaimana kita bisa tinggal di desa ini dengan manusia setengah ular itu? Bukan hal yang biasa, kata Bu Tutik dengan nada ketus. Namun tidak semua warga setuju dengan pendapat itu. Mak Yah meski sebelumnya penasaran dan merasa iba, setelah melihat Indri yang menangis memohon ampun kata, "Kita ini manusia Bu Tutik, bukankah kita diajarkan untuk memaafkan dan membantu orang yang ingin bertobat?" Mak Yah mencoba menenangkan suasana. "Memang benar, tapi ini bukan soal biasa. Kita harus memikirkan keselamatan desa juga," sahut Pak Arso, salah satu tokoh desa. Akhirnya warga sepakat untuk memberikan waktu kepada Pak Hermawan dan Indri. Tetapi mereka juga menetapkan syarat. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada perubahan, atau jika keberadaan Indri membawa bencana, mereka akan meminta keluarga itu meninggalkan desa. Keesokan harinya, Pak Hermawan diajak untuk berembuk untuk mendengar keputusan warga. Dengan hati tenang, ia mendengarkan semua syarat yang diajukan. Ia mengangguk dan menerima keputusan itu dengan lapang dada. "Saya dan istri saya akan melakukan yang terbaik. Mohon doa dari kalian semua," ujar Pak Hermawan sebelum meninggalkan balai desa. Di rumah, Indri mulai menjalankan ritual penyucian jiwa yang disarankan oleh Kiai Idris. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk salat tahajud, diikuti dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Meski tubuhnya melemah akibat puasa Daud, ia tetap bertahan dengan dukungan penuh dari Pak Hermawan. Namun proses itu tidak mudah. Setiap kali ia keluar untuk meminta maaf kepada warga, Indri kerap menghadapi tatapan curiga dan cemoohan. Bahkan beberapa anak-anak desa yang melihatnya langsung berlari ketakutan sambil berteriak, "Ibu ular!" Hati Indri semakin hancur, namun setiap kali ia merasa ingin menyerah, Pak Hermawan selalu menguatkannya. "Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Indri, tapi kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kita benar-benar ingin memperbaiki diri," kata Pak Hermawan. Suatu malam, bulan berlalu di tengah usaha keras Indri, sebuah kejadian mengubah pandangan warga desa. Malam itu hujan deras mengguyur desa tanpa henti. Sungai kecil yang biasa mengalir tenang meluap, membawa banjir ke beberapa rumah warga yang terletak di pinggiran desa. Pak Hermawan dan Indri tidak tinggal diam. Meski warga masih menjaga jarak dari mereka, pasangan itu langsung turun tangan membantu. Dengan tubuhnya yang setengah ular, Indri berhasil menyelamatkan beberapa anak yang terjebak di dalam rumah mereka. Ia menggendong mereka dengan kekuatannya yang luar biasa, melewati arus deras yang hampir tidak mungkin dilalui manusia biasa. Melihat keberanian dan pengorbanan Indri, perlahan pandangan warga mulai berubah. Ketakutan yang sebelumnya mendominasi hati mereka mulai tergantikan oleh rasa syukur dan kekaguman. "Dia memang setengah ular, tapi hatinya lebih manusiawi daripada kita," kata Mak Yah yang menyaksikan langsung aksi Indri. Setelah banjir surut, warga desa mengadakan pertemuan mendadak. Kali ini, suasana berbeda dari sebelumnya. Pak Arso yang sebelumnya keras terhadap Pak Hermawan dan Indri, kini berdiri di depan dengan wajah penuh penyesalan. "Kita semua sudah salah menilai mereka. Indri telah menunjukkan kepada kita bahwa ia benar-benar ingin berubah. Kita seharusnya mendukung, bukan menghakimi warga lain." Warga lain mengangguk setuju. Bahkan Bu Tutik yang selama ini menjadi penggerak gosip tidak lagi berkomentar tajam. Hari berikutnya, warga mulai mendatangi rumah Pak Hermawan satu persatu. Mereka datang untuk mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf atas sikap mereka sebelumnya. Indri meski masih merasa malu menerima mereka dengan senyum tulus. Namun meski dukungan warga mulai mengalir, perjalanan Indri belum selesai. Kutukan itu masih ada dan ia harus terus menjalankan ritual penyucian jiwa. Mimpi buruk tentang Kisasro Prawiro juga terus menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, dukun itu selalu berkata, "Kau belum sepenuhnya bebas Nyi, hati-hati dengan langkahmu." Indri sadar bahwa ini baru permulaan.
Ia harus menghadapi ujian yang lebih besar, bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari masa lalunya yang terus membayangi. Setelah banjir yang melanda desa, kehidupan Indri dan Pak Hermawan perlahan mulai membaik. Warga yang sebelumnya penuh curiga kini mulai menerima mereka. Meski sebagian masih menyimpan rasa takut, Indri terus menjalani ritual penyucian jiwa. Namun, mimpi buruk tentang Ki Sastro Prawiro yang terus muncul membuatnya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu setelah salat tahajud, Indri duduk di samping Pak Hermawan di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya terlihat lelah. "Mimpi itu datang lagi," kata Indri dengan suara gemetar. Ki Sastro Prawiro terus muncul. Dia mengatakan bahwa aku belum bebas dari kutukan ini. Pak Hermawan menenggam tangan Indri, mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin ini cara Allah mengingatkan kita untuk tidak berhenti berusaha. Aku akan menemui Kiai Idris. Ungkapan dia punya jawaban atas yang kau alami." Indri hanya mengangguk pelan, sementara hatinya dipenuhi rasa gelisah. Keesokan harinya, Pak Hermawan berangkat ke desa tetangga untuk bertemu dengan Kiai Idris. Ia menceritakan tentang mimpi Indri yang terus berulang juga tentang perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Kiai Idris mendengarkan dengan seksama lalu mengangguk. Kutukan ini memang berasal dari perjanjian dengan Ki Sastro Prawiro. Selama Indri tidak benar-benar memutuskan semua ikatan dengan masa lalunya, mimpi itu akan terus menghantui. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Pak Hermawan. Indri harus kembali ke tempat asal kutukan itu, yaitu gubuk Ki Sastro Prawiro. Di sana, ia harus menghadapinya secara langsung, jelas Kiai Idris. Pak Hermawan terdiam, hatinya dipenuhi kekhawatiran, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan istrinya. Malam itu Pak Hermawan menyampaikan pesan dari Kiai Idris kepada Indri. Awalnya Indri merasa takut. Bayangan Ki Sastro Prawiro membuatnya bergidik. Namun, mendengar saran dan dukungan dari suaminya, ia akhirnya mengujarkan, "Jika ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya." Dengan suara tegas, Indri memutuskan untuk menjalani perjalanan itu. Sebelum berangkat, mereka berdoa bersama, memohon perlindungan dari Allah. Warga desa yang mengetahui perjalanan mereka hanya bisa mendoakan dari kejauhan. Perjalanan menuju gubuk itu tidak mudah. Hutan yang dulunya terasa biasa kini tampak lebih gelap dan angker. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan membuat Indri merasa semakin cemas. Namun Pak Hermawan terus menggenggam tangannya, memberikan kekuatan. Setelah berjalan selama berjam-jam, akhirnya mereka tiba di depan gubuk tua yang kini tampak lebih menyeramkan. Dindingnya penuh dengan lumut dan aroma dupa yang menyengat tercium dari dalam. Indri merasa tubuhnya gemetar, namun ia mencoba memberanikan diri. "Kita sudah sampai," bisiknya. Pak Hermawan mengetuk pintu gubuk itu dengan pelan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan di baliknya berdiri Ki Sastro Prawiro. Wajahnya terlihat sama seperti dalam mimpi Indri, penuh dengan kerutan dan tatapan tajam. "Aku sudah menunggumu, Nyi Indri. Akhirnya engkau kembali," kata Ki Sastro Prawiro dengan suara serak. Indri memandang dukun itu dengan takut-takut. "Aku ingin mengakhiri semua ini. Tolong lepaskan aku dari kutukan ini," katanya dengan suara bergetar. Ki Sastro Prawiro tertawa kecil. "Kau ingin bebas, itu tidak semudah yang kau bayangkan. Kau sudah melanggar janji dan hukuman itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri." Pak Hermawan maju selangkah, menatap Ki Sastro Prawiro dengan tegas. "Kami datang bukan untuk menyerah. Kami percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Jika kau benar-benar ingin menguji kami, maka lakukanlah. Kami akan bertahan dengan keimanan kami." Ki Sastro Prawiro memandang Pak Hermawan dengan tatapan sinis. "Baiklah, jika itu mau kalian. Kalian harus menjalani satu ujian terakhir. Namun jika kalian gagal, kutukan ini akan menjadi abadi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya." Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Gubuk itu menghilang dan mereka mendapati diri mereka berdiri di tengah hutan yang penuh dengan ular. Ular-ular itu melata di sekitar mereka, menjulurkan lidah bercabang, siap menyerang. Ujian pertama, ketakutan, kata suara Ki Sastro Prawiro yang bergema di udara. "Jika kau bisa mengendalikan ketakutanmu, kau akan lolos." Indri merasa tubuhnya gemetar.
Ia memejamkan mata, coba mengabaikan suara desisan ular-ular itu. Pak Hermawan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang, membuat Indri merasa sedikit lebih tenang. "Jangan takut Indri, Allah bersama kita," bisik Pak Hermawan sambil menggenggam tangan istrinya. Perlahan ular-ular itu mulai menghilang satu persatu, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Ketika mereka membuka mata, mereka kembali berada di depan gubuk Ki Sastro Prawiro. Sang dukun kini berdiri di depan pintu dengan senyum licik. "Kalian berhasil melewati ujian pertama, tapi masih ada ujian kedua, dan itu jauh lebih sulit," katanya.